Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Pasti alhamdulillah sehat kan? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Coba lihat di sekitarnya, apakah masih ada sampah? Dan kalau misalnya masih ada, bisa diambil dulu. Nanti selesai pembelajaran kita buang sama-sama. Ke sesi materi. Sini saya mengambil tema kerukunan dalam masyarakat. Subtema 2, manfaat hidup rukun, yaitu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa dapat menjelaskan pentingnya menjaga kerukunan hidup dalam masyarakat dengan cermat. Yang kedua, dengan praktek, siswa dapat membuat perjanjian perdagangan dengan masuk ke sesi materi. Di sini saya mau membacakan terlebih dahulu. Pengertian hidup rukun merupakan hidup yang saling harga menghargai, hormat menghormati, serta juga saling menyayangi di antara sesama manusia. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan perilaku manusia terhadap manusia lainnya. Kondisi dari kehidupan yang rukun akan menimbulkan rasa bahu-membahu, saling tolong-menolong, serta menjauhi perselisihan dan pertikaian antara sesama manusia. Kehidupan mereka yang dapat hidup rukun antara sesama manusia akan dipenuhi kedamaian dan ketentraman. Nah, di sini ada bentuk-bentuk hidup rukun, yaitu yang pertama hidup rukun, rukun keluarga. Yang kedua ada rukun warga. Yang ketiga ada rukun sekolah. Dan yang keempat ada rukun beragama. Ini ada yang pertama rukun keluarga. Bentuk rukun dari hal yang kecil tapi juga penting, yakni hidup rukun di keluarga. Rukun keluarga ini yang akan menjadi fondasi atau dasar pembentukan kerukunan yang lebih besar. Hubungan antara keluarga yang harmonis, saling menghargai, saling memahami, dan saling melengkapi merupakan bentuk-bentuk dari rukun keluarga. Nah, di sini ada contohnya. Nah, di sini ada ayah, ada ibu, ada adik, dan ada kakak yang saling berkumpul di ruang tamu. Nah, ini contohnya. Nah, terus yang kedua ada rukun warga. Dari rukun tetangga maka akan melebar ke arah rukun warga. Sebagai contoh, rukun warga dapat terjalin saling gotong royong, saling menjaga ketentraman daerah masing-masing dan mengurangi keegoisan masing-masing. Karena adanya kerukunan antar tetangga yang akan membentuk kerukunan warga. Nah, di sini ada contohnya, contoh gambarnya nih. Sedang kegiatan bakti sosial di kampung tersebut. Nah, ini ya contohnya, kan saling gotong royong, saling bahu membahu. Nah, ini dia contohnya. Nah, terus yang ketiga ada rukun sekolah.
Kerukunan yang dapat tercipta karena adanya kesamaan dari visi dan misi dalam hal pendidikan. Hubungan kekerabatan sudah berbeda di antara individu satu sama lain. Tidak ada kedekatan secara faktor geografis. Kerukunan terjadi antar individu karena mempunyai tujuan yang sama, yakni belajar mulai tingkat SD, SMP, sampai tingkat perkuliahan. Nah, contohnya misalnya kalau yang lagi di SD atau di SMP sederajat lah misalnya. Nah, ini kan kegiatan saling membantu dalam membersihkan ruangan sekolah agar terciptanya kondisi yang nyaman untuk belajar. Nah, ada yang menyapu papan tulis, menyapu lantai, dan ada yang membersihkan meja serta membersihkan jendela. Nah, ini dia contoh rukun sekolah, saling membantu temannya. Nah, yang terakhir ada rukun beragama, yaitu bentuk dari kerukunan hidup beragama ini tidak hanya yang seiman saja, namun juga memiliki kepercayaan lain. Di Indonesia terdapat beragam agama, adat, dan juga budaya dalam membentuk kerukunan antar agama. Maka dibutuhkan rasa toleransi yang kuat dan saling menghargai sesama manusia. Tidak saling ejek-mengejek agama lain, dapat saling memahami perbedaan agama dan keyakinan. Di situ merupakan pondasi atau dasar dalam hidup rukun antar agama. Nah, contohnya, nah ini di sini ada gambar seperti lambang Bhinneka Tunggal Ika. Semboyannya kan berbeda-beda tetap satu juga. Nah, di sini ada berbeda-beda agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, ini dia contohnya. Dalam saudaraku dikasih Tuhan, puji Tuhan, tanggal 25 Januari, tepatnya hari Sabtu, adalah tahun baru Imlek, yaitu tahun baru Chinese, dan semua orang Tionghoa merayakan tahun baru, yaitu perubahan kalendernya orang Tionghoa. Dan biasanya satu hari sebelum Imlek, semua orang Tionghoa berkumpul, mereka makan malam. Dan seperti kami ini saat ini, saudaraku, kami makan malam bersama sebelum menyambut tahun baru Imlek pada besok hari. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, banyak hal yang kita perlu maknai dari tahun baru Imlek, yaitu bagaimana setiap orang Tionghoa, kita tahu bahwa orang Tionghoa itu banyak bekerja, banyak yang berbisnis, tetapi di tahun baru Imlek mereka semua berhenti bekerja, mereka bersilaturahmi, mereka berkumpul bersama keluarga, mereka makan bersama, mereka berkumpul bersama. Seperti hal yang kami lakukan pada malam hari ini, saudaraku, kami makan malam bersama dan kami berkumpul bersama keluarga. Dan saya percaya, saudaraku dikasih Tuhan, tahun baru Imlek adalah tahun yang luar biasa, sebab di tahun baru Imlek kita semua bisa bersilaturahmi. Dan saya percaya, saudaraku, di tahun baru Imlek ini banyak makna yang bisa kita ambil, yaitu kita bisa berkumpul satu sama yang lain dan kita saling menghargai satu sama yang lain. Dan saya, Pastor Apis Rupang, bersama keluarga, kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Gongsi Facai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Jadi rangkuman kita hari ini, yang pertama ada rukun keluarga, rukun warga, rukun sekolah, dan rukun beragama. Nah, contoh dari rukun keluarga adalah saling menolong, misalnya membantu adik dalam belajar. Terus yang kedua ada rukun warga, contohnya bakti sosial. Nah, yang ketiga rukun sekolah, contohnya seperti piket bersama. Yang terakhir atau yang keempat rukun beragama. Nah, contohnya saling menghargai walaupun beda keyakinan atau beda agama. Mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtinaba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin.